Halo Om dan Tante, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan menu yang ada di sistem regarsport.net mengenai penawaran canvassing. Nah, Om dan Tante bisa login menggunakan akunnya masing-masing. Kemudian nanti akan tersedia flyer strategi penawaran canvassing. Silahkan Om dan Tante klik. Selanjutnya, setelah Om dan Tante klik, nanti akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini, yaitu ada report canvassing, ada pengajuan proposal, dan bagian report canvassing. Dan di bagian pengajuan proposal, Om dan Tante nanti akan inputkan tujuan proposal dulu. Untuk disclaimer, Om dan Tante tidak bisa melakukan download untuk proposal, company profile, kartu identitas, dan kartu nama apabila sebelumnya belum pernah mengajukan proposal, belum pernah inputkan tujuan. Jadi Om dan Tante harus inputkan dulu tujuan proposal. Kita bedakan menjadi dua, yaitu ada lembaga dan non-lembaga. Nah, untuk lembaga sendiri kita bedakan menjadi 5 kategori. Kategori pertama itu ada pendidikan, ketika Om dan Tante menyasar misalkan SD, SMP, atau SMA. Kemudian bisa juga untuk perguruan tinggi. Kemudian untuk pemerintahan, ketika Om dan Tante misalkan ingin menarget untuk kesekretariatan daerah. Kemudian untuk lembaga teknis daerah bisa pilih yang bagian pemerintahan. Kemudian apabila Om dan Tante ingin menyasar bagian organisasi masyarakat yang berbadan hukum, Om dan Tante bisa pilih ormas, misalkan ada NU, kemudian ada Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, seperti itu bisa pilih yang ormas. Kemudian apabila Om dan Tante pilih profesional atau lembaga profesi, ini bisa menarget misalkan KONI, kemudian ID. Kemudian apabila Om dan Tante menarget BUMS, BUMN, dan BUMD, Om dan Tante bisa pilih yang kategori perusahaan. Namun apabila Om dan Tante menarget ini event ataupun kepanitiaan yang tidak resmi atau tidak berbadan hukum kayak gitu ya, itu bisa pilih yang bagian lembaga. Misalkan saya di sini pilih yang lembaga, kemudian pilih yang bagian lembaga ormas, kemudian saya ketik misalkan saya menarget ketua umum KONI Kabupaten Wonogiri. Nah, perbedaan dari sistem sebelumnya, kalau di sistem ini untuk tujuan lembaga, Om dan Tante harus inputkan dulu apakah menarget pimpinan, ketua, ataupun kepala. Jadi di sistem itu sudah tidak secara otomatis tertulis pimpinan di bagian surat penawarannya. Itu jadi harus inputkan tujuannya dulu, apakah menarget pimpinan, ketua, ataupun kepala. Kemudian untuk non lembaga, ketika Om dan Tante pilih menarget event, jadi misalkan penulisannya adalah panitia pelaksana kompetisi solo esport, misalkan seperti itu. Jadi di sini saya pakainya yang lembaga ormas profesional maksud saya. Kemudian pilih ketikan ketua umum KONI Kabupaten Wonogiri misalnya. Nah, terkait dengan rencana jadwal canvassing, ini adalah estimasi rencana di mana Om dan Tante nanti kemungkinan akan menyerahkan proposal penawarannya. Om dan Tante bisa targetkan hari ini, besok, ataupun di hari yang akan datang. Misalkan saya akan berencana menyerahkan proposal saya pada hari Senin, pada tanggal 10 Juli. Saya ketikkan di sini, saya pilih tanggal 10 Juli hari Senin, kemudian klik setel. Selanjutnya Om dan Tante akan input wilayah canvassing. Nah, untuk inputan wilayah ini nanti akan menjadi tempat pembuatan surat. Kemudian ada lokasi di mana lembaga dan lembaga Om dan Tante sekalian di bagian surat penawaran. Yang pertama, Om dan Tante bisa pilih untuk provinsinya mau ditarget mana, kemudian pilih kabupaten atau kota. Selanjutnya nama pengaju ini secara otomatis sudah diambilkan dari profil Om dan Tante masing-masing. Namun Om dan Tante bisa juga melakukan edit pada nama pengaju. Misalkan saya isikan nama saya. Kemudian untuk nomor HP ini secara otomatis juga diambilkan dari profil Om dan Tante masing-masing. Kemudian apabila ini sudah terisi semua, bisa klik submit. Ini sudah ada notifikasi berhasil mengajukan proposal. Selanjutnya Om dan Tante bisa download proposal di bagian bawah ini, ada tombol download proposal. Selanjutnya untuk company profile, Om dan Tante bisa download juga. Selanjutnya untuk ID card dan name card, ini sesuai dengan inputan tujuan yang tadi Om dan Tante input.
untuk namanya, kemudian ada statusnya sebagai marketing event spesialis, kemudian informasi mengenai NIA, nomor HP atau WA, dan email ini secara otomatis sudah diambilkan dari sistem. Kemudian Om dan Tante bisa download untuk tampilan ID card depan dan belakang. Selanjutnya untuk kartu nama ini juga sama, bisa di-download untuk tampilan depan dan belakang. Oke, selanjutnya untuk bagian report canvassing, Om dan Tante bisa klik untuk melihat riwayat ajuannya. Yang pertama ada report proposal canvassing. Oke, di sini sudah tersedia daftar mulai dari nama pengaju, nomor NIA, kemudian nama agen Om dan Tante masing-masing, kemudian ada tujuannya mau diarahkan di mana tadi sesuai inputannya, kemudian ada tujuan proposal, apakah itu lembaga ataupun non lembaga, kemudian tanggal pengajuannya, dan judul proposal. Selanjutnya ada rincian download atas berkas-berkas yang Om dan Tante tadi inputkan. Misalkan ada riwayat berkas download proposalnya itu ada berapa, kemudian ada company profile, download ID card dan name card. Selanjutnya ada bagian status proposal. Ketika Om dan Tante mengajukan atau melakukan submit, itu secara otomatis akan masuk ke daftar dashboard yang ini, kemudian secara otomatis status proposalnya akan dalam proses pengajuan. Nah, ketika nanti Om dan Tante telah selesai melakukan canvassing, Om dan Tante harus mengupload bukti kegiatan di bagian upload bukti. Bisa diklik di bagian kolom dashboard ini. Oke, nanti Om dan Tante bisa memasukkan foto, bisa satu ataupun lebih foto, kemudian mengisi deskripsi pengajuan, lalu klik upload. Selanjutnya nanti status proposal akan berubah menjadi proposal telah diserahkan. Nanti untuk warnanya nanti akan berubah menjadi hijau. Seperti itu. Selanjutnya untuk report lembaga canvassing itu menjelaskan mengenai persentase distribusi acuan proposal. Seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai sistem yang baru, mengenai canvassing di sistem di Regards.net. Terima kasih.